sekolah sama Dinas Pendidikan Mandiling Natal. Yang tidak bayar siap-siap kalah pada hari ini. Ya Bapak Ibu, kita sepakat untuk tidak pergi dari lokasi ini kalau tidak ditanggapi oleh Bapak Ketua Dewan. Sepakat? Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Bila perlu kita berdiam di rumah dinas Bupati Mandiling Natal. Sepakat? Bapak Ketua Dewan yang terhormat, silakan Bapak keluar. Silakan Bapak SKTT merugikan kami semua Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ada di tangannya masing-masing, yang sudah menyiapkan surat pernyataan bahwasanya kita menolak, itu tolong masing-masing dikantongi Bapak Ibu. Kita tidak setuju bahwasanya nilai kita hari ini diolah oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan Mandiling Natal Bapak Ibu. Sungguh sayang, dari aturan yang nilai 560-an berubah menjadi 400. Yang nilai 400 berubah menjadi nilai 500-an. Di mana mata hati kalian para pemangku kebijakan? Sungguh miris tindakan yang kalian lakukan. Banyak pada hari ini kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia tidak memilih untuk melaksanakan SKTT. Tapi kenapa Kabupaten Mandiling Natal ngotot untuk melaksanakan SKTT? Padahal sebenarnya kami para guru tidak ada pernah melaksanakan ujian SKTT pada sebenarnya. Tanpa guru mereka tidak apa-apa. Bapak Ketua Dewan kami silahkan keluar. Kami tidak akan pergi dari lokasi ini sebelum Bapak Ketua Dewan menanggapi aspirasi kami. Kami tidak ingin perwakilan Bapak Ketua Dewan yang terhormat. Ya Bapak Ibu yang belum ada tanda tangan silakan ditandatangani. Tapi tertib ya. Hari ini kami melaksanakan aksi damai, bukan anarkis. Kami tidak ada merusak bangunan-bangunan dari Kabupaten Mandiling Natal. Kami di sini hanya menyampaikan aspirasi bagaimana nasib kami ini yang sudah ditindas dengan SKTT. Yang nilai rendah ditinggikan, yang nilai tinggi direndahkan. Yang bayar 40 juta masuk, yang bayar 30 juta masuk. Yang tidak membayar tidak masuk, walaupun nilainya tinggi. Seolah-olah semua, seolah-olah di Mandiling Natal supaya tidak direspon. Tapi hari ini kami tetap berjuang Bapak Ibu. Bapak Ketua Dewan tolong keluar. Kami di sini milik Bapak. Bapak Ketua Dewan yang terhormat, silakan Pak keluar. Kami tidak akan pergi dari lokasi ini kalau Bapak belum keluar. Bapak pasti tahu dekat lagi. Bapak Ketua Dewan pasti tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang berhadir di kantor Dewan ini, yaitu peserta P3K. Peserta P3K yang dibatalkan haknya dengan alasan yang tidak jelas. Mohon apabila saya ngomong, tolong kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan. Siapapun yang hadir di sini, siapapun yang menyampaikan atau akan menyampaikan aspirasinya pada hari ini, itu adalah hak Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh semestinya diintimidasi, yang tidak boleh semestinya dirubah oleh siapapun dengan alasan yang tidak jelas. Bapak Ibu datang ke sini menyampaikan kepada kami, yakinlah bahwa kami ada di pihak Bapak Ibu. Artiannya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu menganggap bahwa apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu itu tidak kami rasakan. Apapun alasannya oleh penyelenggara, yaitu dalam hal ini kebanyakan pendidikan. Yang terlibat di sini adalah pendidikan, BKD, dan kesehatan. Yakinlah bahwa itu besok akan kami panggil. Bahwa apapun alasannya besok pihak yang menyelenggarakan, yaitu pendidikan, BKD, dan kesehatan, harus memberikan klarifikasi yang masuk akal. Bukan klarifikasi yang hanya menurut mereka benar. Jadi tolong kepada Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang keluar dari hal yang semestinya. Tolong berikan ini kepada kami untuk bisa menyelesaikan. Dan tolong kepada masyarakat atau siapapun simpatisan P3K, tolong jangan bermanuver dan membuat situasi menjadi makin liar sehingga ini tidak bisa kita selesaikan. Jika betul Bapak, kami setuju Bapak. Ibu yakin dengan saya nggak? Yakin Bapak. Ikuti. Iya Pak. Sampai nanti kami ikuti ya Pak. Jangan ajari kami. Tolong Bapak jangan ajari kami. Kami juga punya pertimbangan dan yakinlah bahwa kami wakil klien. Jangan ajari kami untuk memakai hak angket kami. Kami punya hak sepenuhnya untuk memakai hak apapun yang kami pakai. Tapi jangan Anda yang mengajari kami. Kami akan memperjuangkan hak Bapak Ibu maksimal dengan cara apapun. Baik Pak. Makanya saya bilang tolong kita fair. Jangan ajari kami, jangan tuntun kami. Kami akan membela hak Bapak Ibu. Besok kami akan lakukan RDP. Dan RDP itu besok terbuka untuk umum. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan ini dengan yang semestinya harus kita lakukan. Jangan kita keluar dari hal yang semestinya, supaya jangan ada situasi yang tidak terkendalikan. Kami tahu bagaimana sakitnya Bapak Ibu, yang dimana nilai Bapak Ibu menurut Bapak Ibu tinggi bisa diturunkan, dan yang turun bisa dinaikkan. Kami akan mempertanyakan ini Bapak Ibu. Besok kami akan mempertanyakan ini supaya besok RDP itu fair. Besok RDP itu kita buka untuk umum. Jadi tidak ada manipulatif, tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk mencari solusi kepentingan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dapat diterima. Besok RDP akan kami lakukan dan RDP itu terbuka untuk umum, bisa disaksikan oleh siapapun. Jam berapa Pak? Besok akan kita lakukan jam 10.
kita berjalan di penyelesaian dan pencarian solusi atas situasi ini. Tidak terprovokatif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Apalagi ini tahun politik. Akan sangat banyak orang dan kelompok yang memainkan ini untuk kepentingan politik tertentu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa tenang, bisa fair. Apabila besok kalian lihat kami anggota DPR tidak fair untuk memperjuangkan kalian, silakan caci dan maki kami. Kita di sini sama-sama punya telinga ya. Ya, sudah tolong direkam ya. Bapak ini lagi mencalon, kalau Bapak ini nggak dapat janji sama kita, jangan kita pilih. Kita akan memilih. Lagi mencalon, jangan kita pilih kalau mereka tidak dapat janji. Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita menggeser nilai ke kepentingan politik. Ini bisa kita selesaikan, ini yang paling penting. Ini tidak usah kita geser kemana-mana. Saya sendiri Erwin Effendi Lubis. Apabila saya tidak besok memperjuangkan hak Bapak Ibu, tidak usah seluruh masyarakat mendukung saya. Kami butuh pembelaan. Tapi mungkin kepada seluruh Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Semuanya Pak, baik kepada Bapak Kepala DPR, Bapak anggota DPR yang lain, Bapak dan spesial baik dari Satpol PP. Kalau mereka ingin memberikan bukti, Pak, kenapa nilai bisa ditenggelamkan pakai eskavator atau dinaikkan ke atas seperti pakai eskavator? Kalau boleh Kak, pakai simulasi saya minta ada itu biar kita jelaskan semua Pak. Saya ada tanya. Maksudnya? Saya ada tanya Pak, berapa nilai asli? Nah, berapa kenapa bisa tuh? Kalau sekarang kita buat itu, kami kan tidak mempunyai potensi untuk menjawabnya kenapa bisa terjadi. Oh bisa menjelaskan, begini kata mereka. Kenapa bisa naik? Ya, kalau data itu kita juga sudah kumpul. Besok itu yang akan kita pertanyakan. Yang naik alasannya apa? Yang turun alasannya apa? Ada 10 poin yang dinilai dari oleh. Tolong tenang kawan-kawan. Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang. Dinilai KTP ada 10 poin yang dinilai oleh dinas pendidikan. Yang dari Batahan Pak berarti Sondet harus lewat CISK. Saya dari Batahan Pak. Dari Batahan. Di sana kan loh. Ya, inilah perjuangan. Saya Pak. Jam 3 malam saya sampai ke sini Pak dengan banjir di Danau Siais Pak. Penilaian SKTP itu oleh dinas pendidikan yang diberikan 30% oleh BKD dan dinas pendidikan. Mohon maaf, tanpa mengetahui warna rambut kami hitam, putih, biru, merah atau botak sekalipun, mereka bisa kasih nilai. Nah, sehingga hasil akhir yang ada 10 poin itu diberikanlah nilai maksimal 9 per item. Sehingga dihasilkanlah nilai 180. Nah, ketika itu dijadikan 30%, dapatlah nilai maksimal 135. Ya, 70% dari 450 ke 30% dari 450 jadi ke 135. Nah, ketika kita simulasi Pak, kita cari data kawan-kawan, kita buat perhitungan, kita buat tabel perhitungan, ternyata ada yang 15. Dan banyak yang kenapa banyak yang terangkat, banyak yang 135. Berarti itu sudah nilai maksimal. Mungkin sikap perilaku yang dia 135 kedisiplinan tanggung jawab sudah hampir mirip Nabi Muhammad.
Makanya tadi kami sampaikan, besok akan kita lakukan RDP termasuk apa yang Bapak sampaikan itu. Itulah data yang akan kami pertanyakan. Iya, Pak. Besok itu kita buka untuk umum. Di saat besok terjadi argumentasi yang tidak semestinya, Bapak Ibu boleh memberikan masukan. Jadi makanya itu besok yang berhak untuk menjawab itu dan yang mempunyai kompeten untuk menjawab itu adalah dinas yang tersangkut. Data yang Bapak sampaikan itu kami juga sudah punya. Itulah buktinya bahwa kami mencari data dan kami prihatin terhadap situasi. Makanya besok itu akan kita lakukan. Besok siapapun Bapak Ibu yang bisa hadir, silakan untuk hadir. Supaya bisa mempersaksikan kami melakukan ini atau tidak. Supaya itu besok terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu insya Allah besok akan kita pertanyakan. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Oke, Bapak Ketua Dewan, di sini kami ada surat pernyataan. Surat pernyataan bahwasannya nilai kami tidak sesuai dengan ketentuan. Apakah hari ini kami kumpul untuk persiapan ini besok, Bapak? Oke, Bapak Ibu, habis dari sini kita menuju kantor Bupati. Ya. Cepat sampaikan Bapak Ibu. Kita hari ini ada surat pernyataan, ada bukti, ada hasil CAC dari BKN, ada hasil yang dibuat oleh BKPSD Pantai Belakang. Kita ada bukti kuat. Kalau memang hari ini Bapak Ketua Dewan yang terhormat kami kumpul duluan, besok baru kita adakan pertemuan. Sekarang kami kumpul Bapak Ibu. Masing-masing di kampung kita Bapak Ibu silakan dikeluarkan. Kalau diadakan besok terbukti, kami bermohon kepada Bapak Ketua Dewan, tolong dibatalkan. Oke Bapak Ibu, keluarkan surat pernyataan masing-masing yang ada di kantor masing-masing, silakan dikumpul dari Bapak ini. Kita serahkan besok, kita sampaikan aspirasi kita besok langsung. Karena kita ada bukti kuat, bukti hasil CAC, bukti hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh BKPSD yang dilakukan. Ada beberapa
Mujahid. Hasil siluman yang sudah dibuat BKPSDM dibuka mau pengisian daftar riwayat hilang atau tidak. Kami mohon dibatalkan dulu. Karena nilai kami adalah anjlok. Karena bisa dilanjutkan, maka formasi akan kosong. Yakinlah Bapak Ibu, formasi akan kosong ketika daerah dilanjutkan. Masih semangat kawan-kawan. Eko Patrio KW. Kami sebenarnya tidak mau janji-janji tahun 2024 diangkat semuanya. Setuju? Kami tidak mau janji-janji. Kenapa? Karena kenapa sih banyak ratusan bahkan ribuan. Saya sendiri tahun 2022 observasi kepala sekolah yang menilai saya nilai tertinggi di tingkat kepala sekolah. Ternyata FM sendiri apa? Di media sosial dari saya S2. Ternyata pada SKTT saya 1 poin nilai saya 1, nggak sampai 15 nilai paling rendah 14,8. Sungguh luar biasa. Jadi saya anggap diri saya paling bodoh dari yang bodoh. Dari 2022 kepala sekolah yang observasi menilai saya karena saya salah satu di SP 357 Natal membawa anak-anak lomba mengajar sanggar tari dan lain sebagainya. Ternyata saya adalah dianiaya. Tidak mau janji-janji. Kalau memang saya bodoh, saya tidak akan melanjutkan dengan uang yang seadanya S2 ke Padang Sumatera Barat. Itu yang saya sedihkan, Pak. Jadi hari ini terulang kembali. Orang yang rendah nilainya sejurusan dengan saya ternyata lulus, yang baru masuk ke SMP 3 bulan. Banyak wartawan, banyak tokoh-tokoh di sini yang menelpon saya. Saya ungkapkan semuanya karena saya memang orang yang susah, tidak ada duit. Mohon maaf buat Bapak. Tolong perjuangkan, saya sudah jalan 18 tahun, 17,5 tahun saya mengajar. Tetapi inilah yang saya rasakan pada saat sekarang ini. Jadi tolong Bapak, tolong perjuangkan kami. Karena kenapa dengan gaji 1 juta 10 bulan dalam setahun tidak cukup menghidupi anak istri. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai penggugah buat kawan-kawan semuanya. Saya tahu bahwasannya perasaan dan kecewa kita, rasa teraniaya kita semuanya sama, tidak ada beda. Hidup untuk guru. Mungkin Bapak tidak, mungkin kalau Bapak pernah melihat saya di Kabupaten Mandailing, apapun kegiatannya, baik dari segi tari, baik melatih anak lomba-lomba pilgaju, dan ingatan saya Pak yang melatihnya. Jadi yang saya ambil kesimpulan di nilai SKTT itu, saya yang paling rendah 14,8, nggak sampai 15 Bapak Ibu. Sementara orang yang tidak berkompeten, yang tidak pernah megang mikrofon mengajar dalam 10 tahun di depan anak-anak. Karena kenapa ada ranking di BKD, ada ranking di sini segala macam. Saya bukan panggil pejabat, satu orang pun nggak ada. Saya berjuang sendiri untuk mencari ilmu pengetahuan, mengajar anak didik saya di sekolah, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi tolong perjuangkan saya, tolong perjuangkan semuanya, Pak. Saya jalan 18 tahun, tapi inilah yang saya katakan. Mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dulu. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan aspirasi Bapak Ibu? Masih ada. Masih ada? Ya, kita lanjut ke rumah dinas bupati atau ke kantor bupati. Ya, kita tidak mencukupkan perjuangan sampai di sini saja. Karena perjuangan ini adalah nasional. Hari ini menyampaikan aspirasi bukan hanya di Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dobu, Kabupaten Kerinci, banyak kabupaten yang melaksanakan SKTT. Itu semua kantor dewan, kantor bupati, sedang demonstrasi. Ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan aspirasi? Oke, terima kasih. Karena situasi yang Bapak Ibu rasakan sudah disampaikan,
Dan surat atau dokumen yang ada di Bapak Ibu sudah diserahkan ke kami. Ini besok akan menjadi dasar argumentasi kami, dasar pertanyaan kami yang harus dijawab oleh OPD yang bersangkutan. Saya atau kami berharap kalau masih ada lanjutan demo ke kantor bupati atau kemanapun yang dianggap potensial, tolong lakukan dengan cara yang terpertanggungjawabkan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan mudah-mudahan permasalahan Bapak Ibu ini akan dapat kita carikan solusi yang terbaik. Apakah Bapak bisa lewat bisa membatalkan hukuman ini? Begini, kalau masalah pembatalan kami tidak punya hak untuk membatalkan ini karena ada prosedur dan ada situasi yang bisa kami mainkan dan yang luar kewenangan kami. Namun, apabila besok RDP itu kami anggap tidak layak, maka kami akan mempunyai rekomendasi terhadap pemerintah untuk tindak lanjut bagaimana supaya ini bisa selesai. Mungkin demikian. Kalau pembatalannya lagi mana, Pak? Mohon maaf, Pak. Saya perwakilan dari Batangan, Pak. Lewat mana Bu ke sini, Bu? Saya lewat dari Tenun Siais, Pak, dengan melewati banjir sampai ke sini jam 3 tadi malam, Pak. Saya mau menyampaikan, Pak, kalau memang tidak bisa dibatalkan, Pak, minimal angkat kami yang kategori B. Karena kami sudah mengabdi. Seperti saya sudah 15 tahun saya, Pak. Saya paling tertua di sana, Pak. Tolong, Pak, diangkat kami yang kategori B, Pak. Yang 3 bulan baru masuk lulus, Pak. Tolong, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Sampaikan aspirasinya, jangan disimpan-simpan. Kamu kan nomor setuju kan? Kan. Kamu kan hari ini. Ini adalah perwakilan kita. Februari 2024 Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kita tandai muka para dewan-dewan kita yang mau memperjuangkan kita. Siap Bapak Ibu? Siap! Mana dewan kita yang menyampaikan aspirasi kita, kita akan dukung. Tidak ikut ujian lantaran sama lagi sedikit salah dengan kesalahan saya, Pak, tapi sudah saya sanggah sama kawan-kawan yang orang. Tapi yang 3 orang itu lulus sanggahannya, sementara saya tidak lulus, Pak. Cuma pendidikan S1 kurang biologinya, Pak. Cuma itu sudah sanggah ketika diterima kalau saya. Yang kawan kulit sama kesalahannya, sama kalimat sanggahannya, lulus mereka, Pak. Tapi saya tidak bisa lulus. Sudah ditanyakan di sana, tidak bisa lagi bukaan waktunya. Saya 18 tahun tidak ikut ujian, Pak. Sudah sedihnya. 18 tahun tidak ikut. Mereka ujian tapi saya tidak ikut, Pak. Kami takut sekolah itu. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Kasih Padianan, JGC, Angkatan Mandiri Natal. Nah, yang saya ingin mempertegaskan, Pak, biar Bapak nanti bisa naik sama dinas. Di situ sistem penilaiannya adalah guru yang berpihak pada murid dengan kompetensi ada 10. Nah, sedangkan guru-guru yang lulus itu kita kan sama-sama di lapangan, bukan guru yang berpihak pada murid. Dari mana mereka tahu kita disiplin datang setiap sekolah, jam berapa datang, jam berapa pulang? Bagaimana cara mengajar kita, mereka tidak tahu. Tapi bisa mereka memberikan nilai saya 1, Pak. Dari mana hitungannya? Apakah saya si gurunya tidak pernah datang ke sekolah? Sehingga saya mendapat nilai 100 semua. Nilai saya berkurang dari 563 jadi 466. Miris, Pak.
rasanya dibodoh-bodohi. Jadi saya di sini minta tolong Pak, tolong bantu kami memperjuangkan. Oke Bapak Ibu mohon kepada Bapak Ibu bahwa kedatangan Bapak Ibu ke kantor DPR sudah kami tampung dan seluruh aspirasi sudah kami terima dan kami catat. Besok ini akan menjadi tambahan kajian dan pertanyaan kami kepada OPD yang bersangkutan. Mudah-mudahan besok apapun yang akan kami pertanyakan akan ada jawaban yang terpertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan apabila kami ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Tidak ada niat kami untuk menyampaikan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Ya, semoga Bapak sehat dan sabar. Hidup DPR. Ya, semoga Bapak sehat selalu bisa memperjuangkan hak